طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله. إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله. ندخل اليوم إن شاء الله في صلب الكتاب. Fi sulbil kitab, intinya kitab. Kalau kemarin tafsir basmalah dan alhamdulillah adalah muqaddimah, tetapi sekarang sudah masuk pada sulb al-mawdu', sulb al-mawdu' wa huwa kitab at-tauhid. Qala al-musannif rahimahullah, kitab at-tauhid. Berkata musannif wa huwa al-syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Qala kitab at-tauhid, kitab at-tauhid. Kalimat kitab masdarun. Dia adalah masdar, kata kerja yang dibendakan, yang asalnya dari kataba yaktubu kitaban wa kitabatan wa katban. Dari kata kataba yaktubu kitaban atau kitabatan atau katban. Wa madarul maddah 'ala al-jam'. Dan lingkup materi ini atau lingkup kalimat ini berkisar pada makna kumpulan. Di sini ada pelajaran penting yang mungkin dulunya kita hanya tahu kata bayak tubuh menulis gitu aja. Wa kitabatan artinya tulisan. Ternyata maknanya berkisar berkait pada kumpulan sesuatu. Kenapa kok tulisan dikatakan dengan kitabatan? Karena merupakan kumpulan dari huruf-huruf, kalimat-kalimat, kata-kata, maka dikatakan dengan kitabah. Wa minhu takattaba banu fulan. Dan diantaranya, kalau disebutkan oleh orang Arab dengan kalimat takattaba banu fulan, banu fulan takattaba, artinya berkumpul, berkumpul banu fulan. Idajtama'u, idajtama'u atau idajtama'a banu fulan, kalau berkumpul banu fulan, maka dalam bahasa Arab disebut dengan takattaba banu fulan. Takattaba artinya berkumpul. Atau bahkan kita sering dengar kalimat katibah, khususnya pada pasukan-pasukan perang, akan disebut katibah, yang mungkin terjemahannya batalion atau yang semakna dengan itu. Artinya kumpulan pasukan berkuda, disebut katibah. Baik,
Kenapa kok tulisan juga dikatakan dengan kitabah? Apa mengandung makna kumpulan juga? Wal kitabatu bil qalam, penulisan dengan pena disebut dengan kitabah dari masdar kataba yaktubu. Karena istima' al-kalimatul huruf. Karena padanya ada istima', ada kumpulan-kumpulan kata-kata dan kumpulan-kumpulan huruf-huruf, maka dikatakan kitabatan. Taib. Wa summiyal kitabu kitaban li jam'ihi ma wudi'a lahu. Dan sebuah kitab dinamakan kitab yang asal katanya juga dari kata bayaktubu. Karena dia adalah kumpulan pembahasan yang dikumpulkan dalam satu kitab. Li jam'ihi ma wudi'a lahu. Karena terkumpulnya dalam kitab perkara-perkara yang diletakkan untuk itu kitabah. Artinya kalau disebut kitabus shalah, berarti kumpulan pembahasan tentang salat. Kitabus shiyam, kumpulan pembahasan tentang shiyam. Berarti apa kitabut tauhid? Kumpulan pembahasan tentang tauhid. Itu mana kitabah. Adapun tauhid nau'an. Tauhid ada dua macam. Tauhidu fil ma'rifah wal isbat, wa huwa tauhidur rububiyah wal asma' was sifat. Yang kedua tauhid fit talabi wal qasad, wa huwa tauhidul ilahiyah wal ibadah. Perhatikan ucapan Syekh Abdul Rahman Al-Syekh yang meringkas dari Syekh Sulaiman rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya, menyebutkan tauhid bagi dua. Kenapa berbeda dengan apa yang kita sering dengar bahwa tauhid dibagi tiga? Karena tinjauannya berbeda. Tinjauannya dari sisi yang berbeda. Kalau beliau menyatakan tauhid nau'an, bahwa tauhid dua macam, karena tinjauannya dari apa yang harus kita lakukan terhadap tauhid tersebut. Tinjauannya dari sisi apa yang harus kita lakukan. Ada yang harus kita kenali dan kita tetapkan. Ada yang harus kita kerjakan dan tujukan. Sehingga dibagi dua saja. Yaitu tauhid ma'rifah wal isbat. Tauhid yang perlu untuk kita kenali dan kita tetapkan. Kita kenali artinya kita yakini dalam hati. Dan kemudian kita tetapkan artinya kita ikrarkan dengan keimanan bahwa Allah demikian-demikian. Maka terkandung di dalamnya, di dalam tauhid ma'rifah wal isbat, tauhid pengenalan dan tauhid penetapan, terkandung dalamnya dua. Tauhidur rububiyah dan asma wa sifat. Apa tauhid rububiyah? Mungkin dalam kitab-kitab yang telah lalu sudah dibahas, apakah usulul salasah atau dalam kitab lainnya. Sudah dibahas bahwa rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam masalah penciptaan, pengaturan, dan sebagainya. Tapi terhadap tauhid rububiyah, apa kewajiban kita? Mengenali dan menetapkan. Yang mengenali bahwa Allah benar-benar Rabb, pemelihara alam semesta. Yang bermakna bahwa Allah Subhanahu wa taala pemilik alam semesta, yang mengaturnya, yang menakdirkannya, yang memberikan rizki semua yang dibutuhkan oleh makhluk-makhluknya, artinya yang memelihara seluruhnya. Maka kita harus mengenalinya dan kita harus mengimaninya dan menetapkannya bahwa Allah Rabbuna wa Rabbul Alamin, bahwa Allah adalah Rabb kita dan Rabbul Alamin. Ma'rifah wal isbat, mengenali dan menetapkan. Taib yang kedua, asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat. Sudah pernah kita pelajari tauhid asma wa sifat dalam akidah wasithiyah misalnya. Atau dalam kitab-kitab kecil lainnya. Tauhid asma wa sifat adalah mengenali sifat-sifat Allah dan nama-namanya, atau mengenali nama-namanya dan mengenali sifat-sifatnya dan mengenali af'alnya yang ada dalam Quran dan Sunnah. Mengenalinya, meyakininya, menetapkannya, mengikrarkannya. Berarti sama. Terhadap tauhid asma dan sifat juga kita berkewajiban untuk mengenali dan meyakini, atau mengenali dan menetapkan. Kalimat ma'rifah yang kalau diterjemahkan maknanya mengenali,
Tetapi dalam bahasa Arab kalau dikatakan ma'rifah itu artinya meyakini. Sekaligus di dalamnya terkandung keyakinan. Jadi jangan dikira cuma kenal saja tapi tidak yakin. Tetapi maknanya meyakini. Sehingga kalau dikatakan seseorang ya'rif rabbahu, fulan ya'rif rabbahu, dia kenal Rabbnya. Maknanya dia mukmin. Maknanya dia mukmin. Nah, artinya dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabbnya yang esa, yang la ilaha illahu. Nah, yang kedua tauhidut talab. Tauhid fi talabi wal qasad. Talab meminta, qasad menunjukkan. Nah, sekarang kaitannya dengan apa yang kita lakukan dalam meminta dan berdoa. Kepada siapa harus berdoa? Yang kaitannya dengan qasad, dengan menunjukkan ibadah-ibadah kita, kepada siapa kita tujukan ibadah kita. Maka ini disebut dengan tauhidu fit talab wal qasad. Tauhid fit talabi wal qasdi. Maka ini terkandung satu tauhid, yaitu tauhidul ilahiyah wal ibadah. Tauhid uluhiyah. Uluhiyah dan ibadah sama maknanya. Ini tauhid mengesahkan Allah dalam ibadah. Artinya kewajiban kita dalam tauhid ini adalah menunjukkan ibadah kita seluruhnya hanya untuk Allah saja dan tidak untuk yang lain. Dan juga dalam berdoa, meminta, meratap, istighatsah hanya kepada Allah saja, tidak pada yang lain. Maka dari tinjauan apa yang harus, apa yang wajib kita lakukan, ada dua jenis tauhid. Tauhid yang kita mengenali dan menetapkan, dan tauhid yang kita meminta dan menunjukkan ibadah kita. Yang pertama terkandung dalamnya tauhid rububiyah dan asma dan sifat, sedangkan yang kedua terkandung dalamnya tauhid uluhiyah. Qala al-allamah Ibn al-Qayyim rahimahullah, wa amma at-tauhid alladhi da'at ilayhi ar-rusul wa nazalat bihi al-kutub fa huwa naw'an. Lihat ucapan Ibn al-Qayyim rahimahullah. Kata beliau, adapun tauhid yang para rasul mengajak kepadanya, wa nuzilat bihil kutub, yang kitab-kitab diturunkan dengan membawanya, ada dua macam, naw'an. Tauhidun fil ma'rifati wal isbat, tauhid dalam mengenali dan menetapkan, wa tauhidun fil talabi wal qasad, dan tauhid dalam meminta dan menunjukkan. Fal awal, adapun yang pertama, berarti tauhid ma'rifah wal isbat, huwa isbatu haqiqati dzatir Rabbi ta'ala. Adapun yang pertama, yaitu tauhid fil ma'rifah dan isbat, adalah tauhid dalam menetapkan hakikat zat Allah Rabb ta'ala, dan dalam menetapkan sifat-sifatnya, dalam menetapkan perbuatan-perbuatannya, af'alnya, dan dalam menetapkan nama-namanya. Ini tauhid fil ma'rifati wal isbat. Mengenali bahwa Allah memiliki sifat rububiyah, mengenali bahwa Allah memiliki sifat memiliki alam semesta, mengaturnya, memberikan pada makhluk-makhluk apa yang dibutuhkannya. Dan juga meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang mulia, sifatul ula. Dan juga meyakini, mengenali bahwa Allah memiliki asma'ul husna, nama-nama yang mulia. Berarti ikhwan fillah a'azakumullah, tauhid fil ma'rifah wal isbat adalah menetapkan sifat-sifat Allah seperti takallumihi bi kutubihi, berbicaranya Allah Subhanahu wa taala. Harus kita kenali bahwa Allah berbicara. Dan pembicaraannya adalah diantaranya yang ada dalam kitab-kitabnya, Taurat dan Injil, dan juga Quran. Wa taklimihi liman syaa min ibadih. Dan juga isbat taklimihi. Apa bedanya takallum dengan taklim? Takallum berbicaranya Allah. Kalau taklim mengajak bicaranya Allah. Bahwa kita beriman bahwa Allah memiliki sifat kalam, berbicara. Dan juga memiliki sifat mengajak bicara siapa yang dikehendakinya.
wa taklimihi liman syaa min ibadihi, dan mengajak bicara siapa-siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Wa itsbatu umumi qada'ihi wa qadarihi wa hikamihi, dan menetapkan keumuman keputusan-keputusannya, takdir-takdirnya, dan hikmah-hikmahnya. Wa qad afsaha al-Qur'anu an hadha an-naw'i jidd al-afsah atau jidd al-ifsah, dan telah bagus bahasa Al-Quran, sangat bagus sekali fasih dalam menyebutkan jenis ini, dalam menyebutkan jenis yang pertama ini, jidd al-ifsah, dengan sebenar-benarnya kefasihan. Sangat bagus sekali Al-Quran mengungkapkan sifat atau tauhid, ma'rifah wal isbat. Kama fi awal surat Al-Hadid dan surat Taha dan akhir surat Al-Hasyr, wa awal tanzil Sajdah, wa awal Ali Imran, wa surat Al-Ikhlas bikamaliha. Kalian lihat ayat-ayat tersebut, semuanya berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Seperti akhir surat Al-Hasyr, huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Dialah Allah yang tidak ilah kecuali Dia. Dialah al-malik, al-quddus, as-salam, al-mu'min, al-muhaimin. Tapi terhadap ayat-ayat seperti ini, apa kewajiban kita ketika Allah menurunkan ayat yang seperti ini? Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbir. Apa kewajiban kita terhadap ayat ini? Mengenali, meyakini, menetapkan bahwa Allah memiliki nama Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, yang mengandung di dalamnya makna kesucian, makna kerajaan, kepemilikan. Yang menjaga, yang maha menjaga. Wa awal tanzil Sajdah wa awal Ali Imran wa surat Al-Ikhlas wa surat Al-Ikhlas araftumuha. Kalian sudah tahu bagaimana surat Al-Ikhlas. Apa isinya? Ada perintah? Ada larangan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan, Dialah Allah yang esa. Dialah tempat bergantung. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada yang sepadan dengannya, enggak ada yang seimbang dengannya, enggak ada yang sama dengannya. Satupun. Surat Al-Ikhlas, a'zamu suratin fi kitabillah. Sebesar-besar surat. Atau dikatakan thuluthul Quran bahkan. Sebesar-besar, atau dikatakan sepertiga Al-Quran, thuluthul Quran. Isinya ternyata mengenalkan Allah, bahwa Allah esa. Apa yang kita lakukan terhadap ini? Kita meyakininya dan menetapkannya. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala esa. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan memiliki sifat kesendirian. An-naw'u tsani, jenis yang kedua. Kalian tulis sebagai PR surat-surat tadi, bukan seluruhnya, tetapi hanya yang disebutkan oleh beliau, ayat-ayat yang berbicara tentang rububiyah dalam surat awal surat Al-Hadid, di awal surat Taha, di akhir surat Al-Hasyr, dan awal surat Tanzil Sajdah, di awal surat Ali Imran, dan surat Ikhlas. Nah, kalau kamu lihat bahwa itu adalah bukan berbicara tentang sifat-sifat Allah atau tentang rububiyah Allah, maka jangan ditulis. Artinya ditulis yang berkaitan dengan tauhid fil ma'rifah wal itsbat saja. Barakallahu fikum. Wa naw'u tsani, jenis yang kedua. Ma tadammanathu surah Qul ya ayyuhal kafirun.
yang terkandung dalam surat Ya Ayyuhal Kafirun. Perhatikan perbedaannya dengan yang tadi. Ketika Allah mengenalkan dirinya dengan nama-nama. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Dengan Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Apa terkandung dalamnya? Ikrar bahwa aku hanya beribadah kepada Allah dan gak akan beribadah pada apa yang kalian ibadahi. Wahai orang-orang kafir, katakan pada orang-orang kafir, wahai orang-orang kafir, aku gak akan beribadah pada apa yang kalian ibadahi. Dan kalian pun bukan penyembah apa yang kami sembah. Kalian bukan abidun ma'abud. Kalian bukan yang beribadah pada apa yang kami ibadahi. Perhatikan surat ini. Apa terkandung dalamnya? Dan apa kewajiban kita di dalamnya? Apakah cukup mengenali saja? Oh ya, selesai? Bukan. Artinya kita harus beribadah hanya kepada Allah, tidak pada yang lain. Harus menunjukkan niat ibadah kita hanya untuk Allah SWT. Menjadikan Allah sebagai ma'bud, sesembahan yang hak. Berbeda dengan yang tadi. Konsekuensi dari ayat dalam surat Al-Kafirun adalah bukan ma'rifah wal itsbat, tetapi tauhid fi talabi wal qasd, mengesahkan Allah dalam menunjukkan ibadah, mengesahkan Allah dalam berdoa. Wa qaulihi ta'ala, dan juga yang terkandung dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah. Katakan wahai ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa, marilah kemari kepada kalimat yang sama. Bainana wa bainakum, antara kami dengan kalian, yaitu alla na'budu illallah. Marilah kita sepakat pada kalimat yang sama antara kami dengan kalian, yaitu jangan kita beribadah kecuali pada Allah. Wa la nusyriku bihi syai'a, dan jangan kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan jangan sebagian kita menjadikan sebagian lain sebagai Rabb selain Allah. Fa in tawallaw faqulu ishhadu bi anna muslimun. Kalau mereka menolak, maka ucapkanlah, saksikanlah bahwa kami muslimin, bahwa kami orang-orang yang berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang beribadah kepadanya. Baik. Dalam surat Al-Kafirun maupun dalam surat Ali Imran ayat 64 ini adalah terkandung di dalamnya tauhid fit talabi wal qasd. Tauhid dalam menunjukkan ibadah kita hanya untuk Allah. Berarti mengesahkan Allah dalam masalah ibadah. Mengesahkan Allah dalam masalah berdoa, meminta, istighatsah, meratap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalu surat tanzilil kitab, dan di awal surat tanzilil kitab dan di akhirnya, dan di awal surat Yunus dan di tengahnya, dan juga di akhirnya, dan di awal surat Al-A'raf dan di akhirnya, dan sebagian surat Al-An'am, dan sebagian besar surat Al-Quran. Ini mau sajikan PR sungguhnya. Di awal surat Yunus, di akhirnya cari. Di awal surat Al-A'raf dan juga di akhirnya cari. Dan di awal atau sebagian surat Al-An'am agak banyak. Wa ghalibu suwaril Quran, dan kebanyakan dalam surat Al-Quran. Kamu tulis semua, habis. Baik, rahmatan lakum, sebagai rahmat kasih sayang buat kalian. Tulis 3 surat pertama saja. Awal surat Tanzilil Kitab dan di akhirnya. Awal surat Yunus dan di akhirnya, dan awal surat Al-A'raf dan di akhirnya. Ingat, ini ada tugas untuk mencari yang mana. Artinya kalian harus jeli yang mana yang dimaksud. Harus dibedakan dengan ayat-ayat yang seperti tadi, ayat-ayat yang menerangkan sifat-sifatnya, menerangkan nama-namanya, dan ayat-ayat yang diperintahkan kita untuk beribadah pada Allah dan tidak beribadah pada yang lain. Mengesahkan dalam masalah ibadah. InsyaAllah mudah.
Bahkan bal kullu suratin fil Quran, bahkan seluruh surat dalam Al-Quran, fahiya mutadamminatun li naw'iyat tauhid. Bahkan dikatakan seluruh surat dalam Al-Quran mengandung dua jenis tauhid. Kalau seluruh Quran bukan tauhid qasad saja, tauhid seluruh, yaitu tauhid ma'rifah wal isbat dan tauhid fi talabi wal qasad. Berarti seluruh Al-Quran mengandung dua jenis tauhid. Kalau enggak tauhid ma'rifah wal isbat, maka tauhid fi talab wal qasad. Syahidatun bihi da'iyatun ilaih. Surah-surah dalam Al-Quran seluruhnya berbicara tentang tauhid dengan dua jenisnya. Mempersaksikan dengan tauhid-tauhid tersebut dan juga mengajak untuk mengesahkan Allah dengan tauhid-tauhid tersebut. Fa innal Qur'an, kenapa dikatakan seluruh Al-Quran? Bukankah di Quran itu ada masalah fiqih, ada cerita-cerita kisah para nabi, ada kisah Bani Israel, ada kisah orang-orang kafir yang dibantai, diadab oleh Allah SWT, ada kisah atau ada berita tentang surga, tentang neraka, tentang akhirat. Apakah itu semua tentang tauhid? Kita lihat rinciannya. Qala rahimahullah, qala syarih rahimahullah, fa innal Qur'an, karena yang namanya Al-Quran imma khabarun 'anillah, bisa jadi isinya berita tentang Allah Ta'ala, atau tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, fi'il-fi'ilnya, ucapan-ucapannya. Ayo tauhid hadha. Tauhid apa ini? Tauhid fil ma'rifati wal isbat. Fahuwa tauhidul ilmil khabari. Jangan bingung dengan perubahan istilah. Maknanya sama. Tauhidul ilmi al-khabari itu tauhid fil ma'rifati wal isbat. Jangan bingung. Hanya saja dia khabarkan atau diungkapkan dengan kalimat ilmi al-khabari karena sifatnya ilmu. Hanya mengenali berarti sifatnya ilmu. Fil ma'rifah mengenali berarti sifatnya ilmu yang dikenali. Al-khabari berita. Hanya sifatnya berita-berita yang harus kita yakini. Bahwa Allah memiliki sifat begini dan begitu. Saya percaya, saya beriman dengan berita tersebut. Saya kenali dan saya yakini. Bas. Ini tauhid fil ma'rifah wal isbat, atau istilah lainnya tauhid al-ilmi al-khabari. Dan bisa jadi pula Al-Quran mengandung berita tentang da'watun, atau mengandung ajakan, dakwah. Da'watun ila ibadatihi wahdah, ajakan untuk mengesahkan Allah sendirinya, la syarikalah, tidak sekutu baginya. Wa khal'u ma yu'bad min dunih, perintah ajakan untuk mengesahkan Allah dalam ibadah, tiada sekutu baginya, dan melepaskan segala sesembahan-sembahan lain, melepaskan semua sesembahan-sembahan lain. Fahuwa tauhidul iradi at-talabi. Berarti tauhid apa ini? Tauhid fit talabi wal qasad. Perintah ajakan untuk ibadah pada Allah. Seperti ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah pada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Beribadah pada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tauhid apa ini? Fit talabi wal qasad. Mengesahkan Allah dalam meminta, mengesahkan Allah dalam menunjukkan ibadah kita, mengarahkan ibadah kita. Dan julukan lainnya dari tauhid ini adalah tauhidil iradi at-talabi. Istilah lainnya tauhidil iradi at-talabi, karena berkaitan dengan iradah, dengan kehendak kita. Buat siapa ini? Untuk siapa kita beramal? Untuk apa kita salat? Untuk siapa kita puasa? Untuk siapa kita beribadah dan seterusnya? Itu iradi. At-talabi, ketika kita meminta, talab. Meminta kepada siapa? Berdoanya pada siapa? Maka hendaklah kita mengesahkan Allah dalam dua hal ini. Mengesahkan Allah dalam meminta, dalam talab. Dan mengesahkan Allah dalam kita meniatkan untuk siapa ibadah ini. Harus hanya untuk Allah. Ini mengesahkan Allah dalam menunjukkan ibadah. Bahwa ibadah ini hanya untuk Allah dan tidak untuk yang lain. Dimurnikan hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Berarti tauhidul iradi talabi itu kata lain untuk tauhid fit talab wal qasad.
Berarti Al-Quran imma memberitakan tentang Allah dan sifat-sifatnya dan nama-namanya, itu tauhid yang pertama, atau ajakan untuk beribadah pada Allah dan jangan beribadah pada yang lain, berarti tauhid yang kedua. Wa imma amrun wa nahyun. Bisa jadi juga dalam Quran berisi tentang perintah dan larangan. Wa ilzamun bi ta'atihi wa amrihi wa nahyi. Dan keharusan untuk mentaatinya dalam masalah perintah dan larangan tadi. Apa ini? Apakah tauhid juga? Iya. Itu namanya huququt tauhid. Konsekuensi dari tauhid. Wa mukammilatuh, dan penyempurna tauhid. Ada ucapan yang bagus yang saya baca kemarin di dalam kitab Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Hibatullah Al-Lalikai. Menukil ucapan Imam Al-Auza'i rahimahullah. Ketika berbicara tentang masalah iman. Iman itu qaulun wa amal atau qaulun saja bila amal? Apakah kalau iman itu ucapan saja, keyakinan saja cukup? Nggak perlu amal? Dijawabnya dengan Masya Allah, dengan jawaban yang sangat bagus. Dua perkara itu adalah dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Keyakinan dan amalan. Siapa yang meyakini tentang keesaan Allah, tetapi tidak membuktikan, maka tidak bisa dipercaya kalau dia itu beriman pada Allah dengan keesaan Allah, dengan tauhidullah. Sebagaimana sebaliknya. Ini di sini jelinya beliau. Sebagaimana sebaliknya, saya katakan pada kamu yang bertanya, kalau ada seseorang yang hanya beramal saja, mengerjakan salat dan ibadah, tapi dia tidak masuk Islam, apakah dia muslim? Apakah dia mukmin? Tidak. Kenapa kamu katakan tidak? Ya karena dia mengamalkan tapi tidak meyakini. Tapi demikian pula meyakini tanpa amal. Berarti apa itu amalan? Konsekuensi dari keimanan. Nggak bisa dipisahkan antara keduanya. Bukti kalau dia mukmin, amal. Dan amalan merupakan tanda kalau dia beriman. Dua perkara yang la yanfakku ahaduhuma 'anil akhar. Tidak terpisah salah satunya dari yang lain. Kembali pada kitab. Berarti amrun wa nahyun adalah perintah dan larangan. Perintah untuk salat, perintah untuk puasa, perintah untuk zakat, perintah untuk haji, perintah untuk ibadah-ibadah. Sekian macam syariat-syariat yang ada dalam Al-Quran. Semuanya merupakan konsekuensi keimanan, konsekuensi tauhid. Siapa yang mengakui bahwa aku mempersaksikan la ilaha illallah, mengesahkan Allah dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi, konsekuensinya kamu harus taat dengan perintah Allah. Taati perintah-perintahnya, tinggalkan larangan-larangannya. Dan itu konsekuensi tauhid. Berarti berkait juga dengan tauhid. Wa imma, kemungkinan yang keberapa ini? Kemungkinan yang keempat. Wa imma, dan bisa jadi pula Al-Quran berisi berita dan cerita yang hakiki tapinya, cerita yang hak, sejarah. Imma khabarun an ikrami ahli tauhid, berita tentang dimuliakannya ahli tauhid. Allah kisahkan para anbiya dan bagaimana Allah muliakan mereka dengan mukjizat-mukjizat. Bagaimana Allah menangkan mereka, bagaimana Allah unggulkan mereka, bagaimana Allah tolong mereka, Allah bela mereka. Apa ini berkait dengan tauhid atau tidak? Sangat berkait dengan tauhid. Karena ini maknanya Allah gambarkan bagaimana kisah orang-orang ahli tauhid dan bagaimana Allah muliakan mereka, bagaimana Allah bela ahli tauhid, bagaimana Allah menangkan ahli tauhid. Wa ma fa'ala bihim fid dunya, dan Allah kisahkan pula bagaimana Allah perlakukan mereka di dunia. Ahli tauhid bagaimana Allah perlakukan di dunia? Allah menangkan, Allah unggulkan, Allah bela. Zahirina 'alal haq, mereka selalu unggul di atas kebenaran. Wa man yukrimuhum bihi fil akhirah, dan Allah kisahkan pula dalam Al-Qur'an bagaimana Allah muliakan mereka di akhirat. Ashabul jannah, Allah kisahkan bahwa mereka fil jannati khalidun, mereka kekal dalam surga. Allah katakan mereka fi jannatin mukramun,
Mereka di surga dimuliakan oleh Allah SWT. Berarti ini kisah ahli tauhid. Bagaimana di dunia dimenangkan dan bagaimana di akhirat Allah muliakan mereka dalam jannah. Baik. Berarti juga berkait dengan tauhid. Fahuwa jazaa'u tauhidihi. Dan itu semua balasan terhadap tauhid mereka. Kisah nabi manapun, kisah nabi apapun, itu kisah ahli tauhid. Karena semua nabi mengajarkan tauhid. Demikian pula kemungkinan yang berikutnya, wa imma khabarun an ahli syirk wa ma fa'ala bihim fid dunya, dan apa yang Allah perlakukan terhadap mereka di dunia minan nakal, dari azab. Nakal, azab, bencana. Wa ma yahullu bihim fil 'uqba, dan apa yang ditimpakan pada mereka di akhirat minal azab, dari azab. Berarti kisah Fir'aun dengan Haman, kisah Qarun, siapa lagi? Kisah orang-orang tokoh-tokoh musyrikin, atau bahkan kisah-kisah orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel atau lainnya. Kisah-kisah musyrikin. Itu kisah bagaimana penentang-penentang tauhid. Berarti berkaitan dengan tauhid. Dikisahkan oleh Allah bagaimana orang-orang yang menentang tauhid dari kalangan musyrikin. Wa ma fa'ala bihim fid dunya, apa yang Allah perlakukan terhadap mereka di dunia. Allah kalahkan mereka, Allah hinakan mereka, Allah rendahkan mereka. Ahli syirik. Bagaimana Allah timpakan pada mereka an-nakal, azab. Fa amma 'adun fa uhliku bit-taghiyah, wa amma thamud fa uhliku bit-taghiyah, wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Adapun Thamud, Allah azab bit-taghiyah, dengan suara yang melengking tinggi yang mematikan mereka semuanya. Fa asbahu fi darihim jathimin, mereka di rumah-rumah mereka menjadi bangkai-bangkai. Wa ma'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum 'Ad, Allah azab mereka, Allah bantai mereka dengan angin yang dingin 7 malam 8 hari. Terus menerus. Yang mematikan mereka. Ka'annahum a'jazu naqlin khawiyah. Mereka seperti pokok-pokok. Ini pohon-pohon korma. Pokok pohon korma, dahan pohon korma yang lapuk. Seperti pokok-pokok pohon korma yang lapuk. A'jazu naqlin khawiyah. Kenapa diazab? Menentang tauhid. Kenapa diazab? Karena mereka musyrik, kafir, menentang tauhid, menentang Allah dan Rasulnya. Tapi bagaimana kaum Madian? Kaumnya Nabi Syuaib. Kenapa diazab? Kenapa? Sama, gak usah ragu-ragu. Karena musyrik, karena menentang tauhid, karena kafir kepada Allah dan Rasulnya. Atau bagaimana dengan kaumnya Nabi Lut? Kenapa diazab? Karena liwat. Karena syirik juga. Karena mereka menentang tauhid, karena menentang Allah dan Rasulnya. Salah satu contohnya mereka menentang syariat, hukum haramnya liwat. Mereka menentang. Itu contoh penentangan mereka terhadap salah satu hukum. Tetapi intinya tetap tauhid. Kalian jangan terpengaruh dengan Muhammad Surur Naif Zainal Abidin. Tahu Muhammad Surur? Yang akhirnya ada istilah sururiyah itu dari Muhammad Surur. Dia punya buku. Judulnya Manhajul Anbiya fi Da'wah ila Allah. Manhaj para nabi dalam berdakwah pada Allah SWT. Tetapi na'udzubillah, dia memahami dengan pemahaman bid'ah yang tidak pernah dipahami oleh para salafus saleh atau para ulama. Menggambarkan para nabi tadi masing-masing bertentangan dengan kaumnya, bukan masalah tauhid. Masalah Nabi Lut, masalah liwatnya. Barang siapa yang berbuat liwat, kafir, diadab oleh Allah. Apakah hukum liwat kafir? Kemudian kaum Madian, karena mengurangi timbangan, diadab mereka karena kafir. Mengurangi timbangan kafir, kata dia. Hati-hati. Kafirnya mereka karena syirik. Karena mereka menentang tauhid yang diajarkan oleh Nabi Syuaib. Terus kaum 'Ad, kaum Thamud,
Katanya karena menyembelih unta. Bukan itu intinya. Itu pelanggaran mereka yang besar. Tapi intinya penentangan mereka terhadap nabinya. Penentangan mereka terhadap nabinya dan penentangan terhadap la ilaha illallah yang diajarkan oleh para rasul. Kenapa para ulama memahami seperti itu? Padahal kisahnya seakan-akan itu aja yang dibahas. Ini masalah liwatnya, ini masalah. Kan ada ayat yang muhkamat, yang sangat jelas. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Kami telah utus di setiap umat seorang rasul, semua dakwahnya sama. Yaitu beribadah pada Allah dan jangan beribadah pada taghut. Semua para anbiya. Baik, berarti di mana kesalahan Muhammad Surur dalam kitabnya Manhajul Anbiya? Menyempitkan masalah hanya pada perkara hukumnya saja. Dan ini perkara yang akhirnya menjadi besar, yang berkonsekuensi mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menjadi khawarij akhirnya. Kalau melakukan liwat maka dia kafir seperti kaum Nabi Lut. Kalau dia mengurangi timbangan maka dia kafir seperti kaumnya Nabi Syuaib. Kalau dia terus demikian keadaannya. Kembali kepada kitab. Wa imma, dan bisa jadi Al-Quran mengkisahkan kisah-kisah tentang musyrikin dan bagaimana Allah perlakukan mereka di dunia. Diadab mereka semuanya. Ada yang diadab dengan ditenggelamkan dalam lautan. Ada yang diadab dibantai oleh Allah dengan suara yang melengking tinggi yang memutuskan jantung-jantung mereka. Ada yang dengan angin yang dingin, angin sarsar membantai mereka. Ada yang diadab dengan dihempaskannya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. طيب kitab, apa kaitannya dengan jamak? Kitab artinya buku, kata beliau. Sahih, buku. Taib, apa kaitannya dengan makna jamak? Apakah buku itu merupakan kumpulan sesuatu? Nah, kumpulan sesuatu pembahasan. Kalau buku fikih, kumpulan pembahasan fikih. Nah, wa tauhid yanqasim ila qismain. Anta udhkurhuma. Tauhid yanqasim ila qismain, terbagi dua. Tauhid apa dan tauhid apa? Jadi tiga kalau untuk membaginya seperti itu. Dari sisi terbagi tiga, dari sisi lain terbagi dua. Yang ditanyakan yang terbagi dua. Kalau terbagi tiga sudah ma'ruf. Rububiyah, uluhiyah, wa asma' wa sifat. Taib. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah,
Tauhid alladzi da'at ilaihi ar-rusul yanqasim ila qismain. Ma huma? Tauhid ma'rifah wal itsbat wa tauhid fi at-talab wal qasd. Barakallahu fikum. كتبتم الواجب طبعا. طلاب المجتهدون يكتبون الواجب إن شاء الله. طيب نقرأ الآن الآية التي كتبتموها. النوع الأول إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه. توحيد في المعرفة والإثبات. في المعرفة والإثبات. وقد أفصح القرآن جد الأفصح كما في سورة الحديد، في أول سورة الحديد. جمعنا ada lagi ayat yang lain di awal surat Al-Hadid yang berbicara tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, af'alullah. Hah? Iqra. Hah? Ayatnya dong. Jayyid. Huwal awwalu. Teruskan. Jayyid, itu yang dimaksud. Ya. Walaupun sabahalillah ma fis samawati wal ardh juga ada di akhirnya, wal azizul hakim. Tetapi yang dimaksud oleh beliau di awal surat Al-Hadid adalah wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ini berita tentang apa? Tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti tauhid apa ini? Fil ma'rifah wal isbat. Kama fi awal surat Al-Hadid, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Baik, bos. Akhir awal surat Taha. Yang mana? Anta. Kembali. Ar-Rahman. Kasih alif lam. Ar-Rahmanu. Ar-Rahmanu alal arshis tawa. Jayyid. Naam. Allah yabarik fiik. Itu juga tentang Allah Subhanahu wa taala. Di sana tidak ada perintah, enggak ada larangan, adanya berita bahwa Allah Subhanahu wa taala 'alal 'arsy, maha tinggi di atas 'arsy-Nya. Wa akhirul hasyr sudah dibacakan kemarin. Anta. Iqra. Akhir surah Al-Hasyr. Ayat-ayat tersebut. Yani, huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Itu semua tentang nama-nama Allah yang terkandung dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu juga tauhid fil ma'rifati wal itsbat. Wa awwalu Ali Imran, anta. Yang mana? Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dan kemudian dia beristiwa di atas arasy-Nya. Itu juga sama mengkhabarkan bahwa Allah yang menciptakan. Allah Rabbul Alamin. Berarti tauhid rububiyah yang terkandung dalam tauhid al-ma'rifah atau fil ma'rifah wal itsbat. Atau istilah lainnya apa? Tauhidul ilmi al-khabari. Pokoknya sifatnya khabar, berita-berita tentang Allah. Tauhidul ilmi al-khabari. Dari surat Al-Ikhlas ini sudah dibacakan kemarin. An-naw' tsani, kita pindah kepada tauhid yang jenis kedua, yaitu tauhid fi talab wal qasd.
ma tadammanathu surat Qul ya ayyuhal kafirun. Sudah kita bacakan. Wa qul ta'ala Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa' bainana wa bainakum. Ini juga sudah kita baca kemarin. Bahwa semuanya konsekuensinya adalah beribadah hanya kepada Allah. Menunjukkan ibadah hanya untuk Allah. Taib juga wa awwalu surati tanzilil kitab. Iqra anta. Awal surat tanzilil kitab. Harusnya enggak nanya sekarang. PR itu berarti sudah dikerjakan kan? Nanya sekarang terlambat. Oh ternyata bukan ya. Berarti belum nulis. Baik. Yang kamu tulis apa? Mana itunya? Ayat yang dimaksud. Nah. Allahul ladzi khalaqa as-samawati wal ard. Tauhid ma'rifah. Wal isbat, tauhid al-ilm al-khabari. Yang berkaitan dengan ibadah. Beribadahlah kepada Allah, jangan beribadah kepada yang lain. Memintalah kepada Allah, jangan minta kepada yang lain. Ada di awal surat At-Tanzil. Man yaktub, man yaqra. Naam. Naam, man yaktub. Anta, iqra. Itu juga sama rububiyah. Yudabbirul amr, mengatur alam semesta. Jayyid. Hah? Surat apa itu? Zumar, bukan tanzil kitab saja. Tanzil kitab banyak. Ya. Baik. Ada lagi? Labas. Sepertinya bukan tanzil kitab saja berarti. Tidak kalian dapati? Ya saja. Di awal-awal. Baik. Awal surat Yunus. Awal surat Yunus bagian siapa sekarang? Anta. Apa itu? Tanzilul kitab. Yang pertama tadi itu yang sekarang yang Yunus. Bukan surat Yunus? Al-Mu'min. Berbeda cetakan. Baik. Iqra. Surat Al-Mu'min tidak apa-apa. Nah. Iqra. Iqra ma wajadta. Iqra ma katabtaha. Tulis apa yang kau tulis. Baca apa yang kau tulis. Yallah. Waktunya sempit. Iqra. Terus. Jayyid. Naam. Fata'ala Allah malikul haq. Kemudian la ilaha illallah. Ini uluhiyah. Artinya tidak ada berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa wasliha, di tengahnya anta. Jayyid. Barakallahu fiik. Di mana syahid dalam ayat itu? Fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Kalimat fad'uuhu, berdoalah kepadanya dengan ikhlas. Tauhid apa ini? Tauhid fi talabi wal qasad, dalam berdoa dan dalam menunjukkan sesuatu. Suatu ibadah maksudnya. Fad'uuhu, beribadalah hanya kepada Allah dengan ikhlas. Wa akhiruha, di akhirnya juga ada. Anta, berarti surat Mu'min ya. Pinjam kolam. Kenapa surat Yunus? Hah? Iya, tapi mereka dapatkan ayat-ayatnya. Surat, kalau sudah surat ayat ada juga surat Yunus, bagus. Nah, labas. Biasanya kalau demikian bukan diganti, tetapi ditulis dengan istilah kha, kemudian titik 2 al-mu'min. Apa maknanya kha? Nuskhah.
Artinya fi nuskhatin, dalam naskah lain, dalam cetakan lain, surat Al-Mu'min. Begitu aja. Tidak kita tarjih mana yang benar kecuali setelah terbukti dengan ayat-ayatnya. Baik, wa akhiruha. Naam, wajadta? Ada juga. Iqra bisautin murtafi', bisautin jahuri, dengan suara yang keras, biar kedengaran. Jayyid. Qul inni nuhitu an a'buda. Katakan bahwa aku dilarang untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tauhid apa ini? Sama, tauhid fi talabi wal qasad, atau istilah lainnya tauhidil iradi at-talabi. Wa awal surat Al-A'raf. Naam, anta. Wa akhiriha. Surat Al-A'raf di awalnya. Ada? Aid, ulangi sekali lagi. Diulangi. Ittabi'u. Ada yang lain? Bisa sih dikatakan itu ke sana, tapi tidak langsung berbicara tentang ibadah. Barangkali di awal surat Al-A'raf ada yang masalah ibadah. Nah, mantah. Ada awal surat Al-A'raf. Itu juga. Tafad surah. Khalas. Hal hunaka ayah fi du'a atau fil ibadah? Surat yang berbicara tentang beribadah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Berdoalah pada Allah, jangan berdoa pada yang lain. Itu inti tauhid at-talabi al-iradi. Itu intinya. Wa illa falladhi qara'taha aidan sahih. Bisa dikatakan bahwa itu juga tauhid iradi, karena perintahnya ittabi'u ma unzila ilaikum. Ikutilah apa yang diturunkan pada kalian. Itu juga sama ibadah. Wa akhiruha, akhirnya Jayyid. Wad'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jumlah surat Al-An'am. Dimaafkan ya. Sejumlah surat Al-An'am banyak. Dapat kalian surat Al-An'am? Anta. Baik. Wa ghalib surah Al-Qur'an. Anam. Aina wasal al-qira'ah. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Wa akhbara an kulli nabiyyin. Sampai situ. Ila qawlihi. Aina wasalna? Qala Syekhul Islam, lam naqra'ha. Baik. Sampai mana ucapan Syekhul Islam? Naam, wa dzalika yatadamman. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, bahwa tauhid yang dibawa oleh para rasul sesungguhnya hanya saja mengandung tauhidul ilahiyah, uluhiyah. Tauhid yang terkandung dalamnya perintah untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak pada yang lain. Itu inti dari tauhid. Bi an yashhada an la ilaha illahu, dengan mempersaksikan bahwa tidak ilah kecuali Dia. La ya'budu illa iyyah, tidak beribadah kecuali kepadanya. Wa la yatawakkal illa alaih, tidak bertawakal kecuali kepadanya. Wa la yuwali illa lahu, tidak berwala kecuali di jalannya. Wala yu'adi, tidak memusuhi kecuali di jalan Allah. Wala ya'mal illa li ajlih, dan tidak beramal kecuali karenanya. Ini tauhid uluhiyah. Wa dzalika yatadamman, tauhid uluhiyah itu terkandung di dalamnya isbat ma asbatahu li nafsih,
terkandung penetapan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya. Dari nama-nama yang bagus, Asmaul Husna, wasifat al-ula, dan sifat-sifat yang tinggi. Sebagaimana Allah katakan, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Sesungguhnya ilah kalian adalah ilah yang satu. Tauhid apa ini? Uluhiyah. La ilaha illahu, tidak ilah kecuali dia. Huwa ar-rahmanur rahim, dan Allah Maha Rahman Ar-Rahim. Terkandung di dalamnya asma dan sifat. Harus mengimani bahwa Allah Maha Rahman Maha Rahim, Maha memiliki rahmat. La tattakhidu ilahain itsnain, innama huwa ilahun wahid, fa iyaya farhabun. Jangan kalian ambil dua ilah. Jangan kalian sembah dua ilah. Innama huwa ilahun wahid, sesungguhnya dia ilah yang satu. Maka hendaklah kalian takut kepadaku. Fa iyaya farhabun. Hendaklah kepadaku kalian takut. Ini juga tauhid uluhiyah. Atau ayat lain dalam surat Al-Mu'minun, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, innahu la yuflihul kafirun. Siapa yang menyeru bersama Allah Tuhan yang lain yang tidak ada baginya bukti-bukti, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka hisabnya di sisi Rabb-Nya. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya enggak akan falah orang-orang kafir. Enggak akan berbahagia, enggak akan berjaya. Wa qala ta'ala wasu'ila man was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Was'al man arsalna, silakan tanya kepada siapa yang kami utus dari sebelum engkau, dari rasul-rasul kami, dari rasul-rasul kami. Aj'alna min dunir rahman alihatan yu'badun, apakah kami pernah menjadikan selain Allah yang Maha Rahman ada alihatan yu'badun? Apakah pernah menjadikan ilah-ilah yang diibadahi selain Allah? Tentunya ini pertanyaan ingkari, maknanya tidak ada. Wa akhbara an anbiya, an kulli nabiyyin minal anbiya, dan juga dikhabarkan setiap nabi atau dikhabarkan oleh setiap nabi dari para anbiya. Dikhabarkan oleh setiap nabi dari para anbiya. Annahum da'un nasa ila ibadatillahi wahdah. Bahwa mereka mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah saja, tidak pada yang lain. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Sebagaimana Allah kabarkan tentang para nabi, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kata Allah, qad kanat lakum uswatun hasanah, telah ada bagi kalian contoh teladan yang baik. Fi Ibrahim walladzina ma'ah, pada Ibrahim dan yang bersamanya. Manhum? Siapa yang bersamanya? Dalam tafsir, hampir semua tafsir menyebutkan bahwa alladzina ma'ahu adalah para anbiya, para nabi yang bersamanya. Kenapa dikatakan dengan ma'ahu, bersamanya, padahal zamannya berbeda-beda? Yani ma'ahu fi dinin wahid, bersamanya dalam satu agama. Ma'ahu fi din, karena dikatakan para rasul ikhwatun li'allat. Apa maknanya? Para nabi itu saudara sebapak. Saudara sebapak, beda-beda ibu. Artinya syariatnya mungkin berbeda-beda, tetapi intinya sama. Beribadahnya kepada Allah saja, tidak beribadah pada yang lain. Qala, dikatakan, walladzina ma'ah, telah ada teladan bagi kalian yang baik pada diri Ibrahim dan yang bersamanya dari para nabi. Kenapa kok para ulama, para ahli tafsir menafsirkan walladzina ma'ahu adalah para nabi, dan ma'ahu berarti bersamanya dalam agama? Karena Nabi SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak memiliki pengikut. Tidak memiliki pengikut. Sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu.
Maka yang bersamanya tidak ada. Taib, sampai beliau berdoa meminta diberi oleh Allah Taala anak. Baru kemudian lahirnya anaknya. Maka yang meneruskan dakwahnya anaknya Ismail dan Ishaq. Alaihimus salatu wassalam. Semoga Allah berikan salawat dan salam kepada mereka, para anbiya. Idh qalu liqaumihim. Ini qarinah berikutnya. Ketika berkata kepada kaum-kaum mereka. Berarti yang waladina ma'ahu adalah para nabi. Karena berkata kepada kaumnya masing-masing. Sebab kalau waladina ma'ahu adalah pengikutnya Ibrahim, kaumihim siapa? Yang mereka-mereka sendiri kan akhirnya. Mafhum? Ini qarinah yang berikutnya. Maka dikatakan idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata pada kaumnya masing-masing, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian. Dari apa yang kalian ibadahi min dunillah. Kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Kami ingkari kalian dan tampak antara kami dengan kalian permusuhan, kebencian, abadan, selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah saja. Berarti ayat ini menceritakan bahwa para anbiya berdakwah dengan dakwah yang sama, yaitu berdakwah dengan tauhid la ilaha illallah. Dan menegakkan al-wala wal bara di atas la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka itu adalah saudara kita. Sedangkan siapa yang kufur atau syirik, yang menentang la ilaha illallah, maka kami musuh kalian. Kami benci kalian. Bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Hatta tu'minu billahi wahda. Sampai kalian beriman pada Allah saja. Wa qala 'anil musyrikin. Dan juga Allah kabarkan tentang musyrikin. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Sesungguhnya mereka ketika dikatakan pada mereka la ilaha illallah, tidak berhak diibadahi kecuali Allah, yastakbirun. Yastakbirun artinya sombong. Dan terkandung di dalam kesombongan adalah penolakan. Dan biasanya kalau penolakan dipanjangkan kafnya. Kabaro, yukabiru. Orangnya disebut mukabiran. Apa maknanya? Menolak dengan sombong. Terkandung makna penolakan, terkandung makna sombong. Yastakbirun walaupun hanya bermakna sombong, tetapi terkandung di dalam kesombongan adalah penolakan. Apa sih sombong? Definisinya disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih bahwa sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu kesombongan. Ya Rasulullah, aku suka dengan sendal yang bagus, dengan baju yang bagus. Apakah itu bukan sombong? Kata Nabi, innallaha jamil yuhibbu kulla jamal. Sesungguhnya Allah indah dan suka keindahan. Al-kibr, adapun yang namanya sombong adalah batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Ketika dikatakan la ilaha illallah, mereka sombong, menolak, menentang. Wa yaqulun, dan mereka berkata, a inna la tariku alihatina li sya'irin majnun. Apakah kami harus meninggalkan berhala-berhala kami, Tuhan-Tuhan kami, untuk seorang penyair yang majnun, kata mereka. Lihat, penolakannya ada, ghamtun nasnya pun ada. Meremehkan Rasulullah, mengejeknya dengan syairin majnun. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi syahid yang menjadi syahid dalam pembahasan kita adalah tentang la ilaha illallah. Ternyata makna la ilaha illallah adalah harus meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka dan beribadah hanya kepada Allah saja. Ayat ini menunjukkan bahwa orang musyrikin paham betul. Orang musyrikin padahal paham bahwa makna la ilaha illallah artinya mereka harus meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka. Buktinya ayat ini Allah katakan, mereka orang musyrikin itu kalau dikatakan la ilaha illallah, mereka langsung menolak dengan sombong dan menyatakan, apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami? Berarti mereka paham bahwa la ilaha illallah
terkandung di dalamnya perintah untuk ibadah hanya kepada Allah, dan terkandung larangan di dalamnya untuk meninggalkan seluruh sesembahan-sembahan lain, Tuhan-Tuhan lain. Karena mereka paham, mereka menolak. Mereka menolak dengan paham. Menolak karena mereka paham betul bahwa ini konsekuensinya harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, Tuhan-Tuhan kita, kata mereka. A'inna la tariku alihatina li syairin majnun. Apakah kita harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kita karena syairin majnun, kata mereka. Baik, berarti ini makna la ilaha illallah dengan jelas. Makna la ilaha illallah adalah beribadahlah pada Allah dan tinggalkan Tuhan-Tuhan lain, tinggalkan sembahan-sembahan lain, karena tidak ada yang berhak diibadahi dan tidak ada yang dikatakan ilah hakiki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa laysal muradu bit tauhid. Masih ucapan Syekhul Islam. Dan tidaklah yang dimaukan dengan tauhid adalah tauhid mujarrad tauhid rububiyah. Tidaklah yang dimaukan dengan tauhid hanya tauhid rububiyah saja. Ya, dia meyakini bahwa Allah pencipta alam semesta, pengatur alam semesta, titik. Ya. Tidak cuma itu. Ya. Bukan mujarrad tauhid rububiyah wa huwa i'tiqad anna Allah wahdahu khalaqal alam. Yaitu keyakinan bahwa Allah saja satu-satunya yang menciptakan alam. Kama yadhunnu dzalika man yadhunnuhu min ahli kalami wa tasawuf, sebagaimana dianggap oleh mereka-mereka yang menganggapnya, dikira oleh orang-orang yang mengira dari kalangan ahlul kalam wa tasawuf. Ahlul kalam dan tasawuf kalau berbicara tauhid hanya tauhid rububiyah. Buka buku Kitabut Tauhid punyanya mereka, punya haula ahlul kalam atau tasawuf atau yang mirip dengan mereka seperti Madrasah Islahiyah, grupnya Muhammad Abduh. Coba lihat, ada Kitabut Tauhid ditulis oleh Muhammad Abduh, udah terjemahkan lagi bahasa Indonesia. Judul Kitabut Tauhid, lihat isinya. Isinya berbicara tentang hakikat keberadaan Allah. Bukan bicara beribadahlah pada Allah, jangan beribadah pada yang bukan itu. Yang dibahas hakikat keberadaan Allah. Bahkan ada kalimat hakikat ada. Apa itu ada? Dibahas. Ada itu adalah ada sebelum kalimat ada itu ada. Filsafat isinya. Bolak-balik kata, kalimat-kalimat segala macam. Bukti-bukti keberadaan Allah. Alam semesta ini menunjukkan keberadaan Allah. Ini bukti-bukti keberadaan Allah. Apakah itu intinya tauhid? Kalaupun itu tepat, kalaupun itu benar, membuktikan bahwa Allah ada dan Allah Maha Kuasa dan Allah Maha memiliki dan Allah Maha mengatur alam, itu baru tauhid rububiyah. Padahal intinya lebih dari itu. Tauhid adalah beribadahlah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Berdoalah pada Allah, jangan berdoa pada yang lain. Memintalah kepada Allah, jangan meminta pada yang lain. Ini yang dilalaikan oleh mereka ahlul kalam wa tasawuf. Sufi ada dua macam. Ada dua jenis, ada sufiyatul kalam, ada sufiyatul hadis. Sufiyatul hadis kesesatannya hanya meremehkan masalah hadis, semua hadis dipakai. Yang sahih dipakai, yang hasan dipakai, yang dhaif dipakai, yang maudhu' dipakai. Semua hadis dipakai oleh mereka. Dan mereka menyatakan sahih, dhaif juga hadis. Dhaif juga hadis, kamu jangan begitu, jangan boleh meremehkan hadis, enggak boleh mengejek hadis dan seterusnya. Sehingga buku-buku mereka sufiyatul hadis biasanya diriwayatkan hadis-hadis. Jangan kaget kalau sufi yang jenis ini kitabnya Masya Allah seperti kitab hadis. Tapi sayang tidak selektif. Semua dimasukkan. Seperti Tawud Mekah. Tokohnya sufi yang ada di sana. Punya kitab. Judulnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Pemahaman yang harus dibenarkan. Kalau kalian baca kitabnya seperti kitabnya para ulama ahlul hadis. Qala hadis, haddatsana qala hadis. Tapi isinya hadis yang dhaif, hadis yang maudhu', hadis yang palsu. Kalaupun ada hadis sahih ditafsirkan dengan makna yang salah oleh mereka. Seperti tentang
Rasulullah SAW itu mafahimnya yajib an-nusahah berbicara tentang memuliakan Rasulullah SAW dengan meminum air liurnya, dengan berebut sisa wudhunya, dengan mengambil rambutnya, dan kemudian oleh dia ini masih benar. Kemudian riwayat-riwayat yang sahih ini dipakai oleh mereka untuk kias oleh penulis. Maka kita pun boleh bertabarruk dengan orang saleh dan orang yang berilmu sebagaimana para sahabat bertabaruk pada Nabi SAW. Maka mereka rebutan air liurnya kiainya, rebutan sisa wudunya dengan riwayat-riwayat sifatul hadis. Maka itu bukan yang dimaksud. Walaupun mereka sama berkata seperti itu, tetapi yang lebih jelas kalau kita lihat Sufiyatul Kalam. Sufiyatul Kalam tokohnya adalah Ibnu Arabi. Bahkan dikafirkan oleh para ulama orang ini. Yang berbicara tentang Allah, tapi dari sisi rububiyah salah lagi. Sudah berbicaranya sempit, tauhid itu hanya rububiyah saja. Setelah itu mereka na'udzubillah terjatuh ke dalam berbagai macam kesesatan-kesesatan, termasuk di dalamnya wahdatul wujud. Bahwa alam semesta ini adalah Allah. Mana saja kita menghadap itu Allah, kata Ibnu Arabi. Bicaranya ikhwan fillah azakumullah, tidak bicara beribadahlah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain, tidak. Tapi berbicara tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala secara rububiyah. Allah penguasa, Allah pemilik, Allah begini. Sampai menyatakan keberadaan Allah juga, tapi secara ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat. Akhirnya dhallu wa adallu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Wa yadhunnu haula'i annahum idza asbatu dzalika bid-dalil faqad asbatu ghayat at-tauhid. Mereka menganggap kalau mereka sudah menyampaikan, menetapkan dalil-dalilnya, ini bukti-buktinya bahwa Allah pencipta, bahwa Allah penguasa, bahwa Allah pemilik alam semesta, bahwa Allah Maha menciptakan, faqad asbatu ghayat at-tauhid. Mereka mengira bahwa mereka sudah menunaikan setinggi-tinggi tauhid. Silahkan kalian lihat bukunya Jamaat Tabligh. Apakah bicara tentang tauhid uluhiyah? Tidak. Mereka kaum sufi. Bicaranya tentang rububiyah saja. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar. Kita yakini kebesaran Allah di hati kita. Kita yakini ketinggian Allah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah di hati kita. Ya, salah satunya tauhid memang itu. Tetapi inti dari tauhid adalah uluhiyah. Kenapa tidak berkata, beribadahlah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Berdoalah pada Allah, jangan berdoa pada yang lain. Jangan berdoa pada kuburan-kuburan. Tidak dibahas. Bahkan mereka sendiri terjerumus dalam bentuk-bentuk kesyirikan kubur. Karena mereka mendatangi kuburan Ilyas, pimpinan mereka, di Pakistan sana atau di Bangladesh, wallahu alam, untuk tabarruk di kuburannya. Kembali kepada kitab. Mereka mengira kalau membahas rububiyah berarti sudah menunaikan ibadah, menunaikan tauhid dengan setinggi-tinggi tauhid. Wa annahum idza syahidu hadza wa fanau fi faqad fanau fi ghayati tauhid. Mereka kalau sudah mempersaksikan tauhid ini, tauhid rububiyah, wa fanau fi, dan mereka berkreasi, yakni membuat karya-karya. Faqad fanau fi ghayati tauhid. Mereka mengira bahwa mereka sudah memiliki karya-karya tauhid. Apakah tulisan-tulisan, pembahasan-pembahasan. Mereka mengira mereka sudah menulis tentang tauhid. Ambil dari buku-buku mereka, kitab-kitab tauhid mereka. Semuanya. Dari kaum sufi, Sufiyatul Kalam atau Sufiyatul Hadis, apalagi Ahlul Kalam, Ahlul Filsafat, silakan lihat pembahasan tauhid. Walaupun judulnya Tabut Tauhid. Maka la taghtarru bihim. Jangan tertipu dengan istilah mereka tauhid. Oh, mereka juga mementingkan tauhid, hati-hati. Mereka mementingkan tauhid. Tauhid apa? Tauhid yang sempit, hanya masalah rububiyah saja. Bahkan pondok mereka di Jawa Timur sana namanya Darut Tauhid. Namanya Darut Tauhid. Tapi mengajarkan santrinya setiap hari tertentu untuk tawaf mengelilingi pendiri pondoknya, Habib. Namanya Darut Tauhid. Maka beberapa kaum muslimin menjulukinya itu bukan Darut Tauhid, Darus Syirik. Bukan Darut Tauhid.
Kenapa mereka menamakan Darut Tauhid? Karena mereka mengira tauhid itu adalah saya meyakini bahwa Allah pencipta alam semesta, tidak yang lain. Saya akan bertauhid. Saya tidak mengakui ada Tuhan lain yang menciptakan alam semesta kecuali Allah. Saya tidak mengatakan kuburan ini menciptakan alam semesta. Saya tidak mengatakan kuburan ini adalah pemilik alam semesta. Tidak. Kita hanya menjadikan dia perantara kepada Allah. Ya sama, barakallahu fiikum, sama dengan apa yang dikatakan musyrikin jahiliyah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, hanya mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan mereka perantara untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Persis, 100% sama. Maka ikhwan fillah azakumullah, mereka kalau berbicara tauhid hanya tauhid rububiyah fahasib. Hanya tauhid rububiyah saja. Fa innar rajul law aqarra bima yastahiquhu Rabb ta'ala min as-sifat. Karena sesungguhnya seseorang kalau menetapkan apa yang merupakan hak Allah dari sifat-sifatnya, wa nazzahu an kulli ma yatanazzah anhu, dan mensucikan Allah dari segala apa yang tidak pantas bagi Allah, wa aqarra bi annahu wahdahu khaliqu kulli syai', dan menetapkan bahwa Allah lah satu-satunya yang menciptakan segala sesuatu, lam yakun muwahhidan, itu pun masih belum dikatakan bertauhid. Perhatikan ucapan Syekhul Islam rahimahullah. Seseorang kalau menetapkan bagi Allah sifat-sifatnya, Allah maha tinggi, maha mulia, maha kaya, maha, sebutkan sifat-sifatnya semua, kami beriman. Wa nazzahu an kulli ma siwa, dan mensucikan Allah, maha suci Allah dari sifat-sifat yang jelek, maha suci Allah dari perkara-perkara yang tidak pantas baginya. Wa aqarra bi annahu wahdahu khaliqu kulli syai', dan menetapkan bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan alam semesta. Masih belum dikatakan bertauhid hingga dia bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Belum dikatakan tauhid, belum dikatakan bertauhid sampai mengimani bahwa Allah lah yang berhak diibadahi. Allah memiliki sifat ini, dia yakin semuanya, kami beriman, kami percaya. Terus cuma sampai situ. Ibadahnya bagaimana? Kepada siapa? Ya kalau ibadah kita bisa langsung, bisa melalui berhala Lata, berhala Uzza, berhala Manat, ya masih musyrik. Musyrikin jahiliyah, khususnya jahiliyatul Arab, mereka mengenali Allah dengan sifat-sifatnya. Allah maha besar, Allah maha pencipta, kenal mereka. Bahkan Qus bin Sa'idah dalam pidatonya sebelum Islam sudah membiasakan untuk memuji Allah sebelum bicara. Ini kebiasaan baik di masa-masa mereka, tapi masih rububiyah. Ketika beribadah tetap kepada berhala. Bahkan termasuk yang ditakrir oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ditakrir artinya ditetapkan sebagai sunnah. Apa yang pernah dikerjakan atau pernah diucapkan oleh khutbah mereka, khatib mereka, yaitu ketika menyatakan dengan puji-pujian pada alam semesta. Man 'ashamat wa man matafat wa kullu ma huwa atin at, lailun daj wa naharun saj wa nujumun datu abraj, sampai pada kalimat ini semua membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah al-ba'rah? Al-ba'rah itu kotoran apa? Unta. Yadullu 'ala al-ba'ir. Bukankah ba'rah yadullu 'ala al-ba'ir? Demikian pula alam semesta ini yadullu 'ala al-latif al-khabir. Sampai pada kalimat amma ba'du. Baru dibahas.